Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesudah selesai pendataan non-ASN pada tanggal 30 September 2022, maka Menpan RB meminta setiap honorer wajib lakukan ini. Batas waktu 8 Oktober 2022. Apa yang wajib dilakukan oleh honor tersebut? Mari kita lihat. Kita lihat dulu berita dari soloraya.com. Membuat judul, info terbaru. PAN RB minta honorer wajib lakukan ini. Setelah pendataan non-ASN, batas waktu 8 Oktober 2022. Ini ditayangkan pada tanggal 2 Oktober 2022. Pendataan non-ASN bagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah telah berakhir pada tanggal 30 September yang lalu. Setelah ini, proses pendataan non-ASN bagi tenaga honorer yang telah memenuhi syarat tengah memasuki babak prafinalisasi. Menindaklanjuti pendataan non-ASN yang telah memasuki tahap prafinalisasi ini, Menpan RB merilis surat edaran terbaru dengan nomor B1917 pada tahun 2022. Melalui surat edaran tersebut, Menpan RB menyampaikan rasa terima kasih sekaligus penghargaan kepada PPK yang telah melakukan pendataan non-ASN pada honorer di instansi masing-masing. Dalam surat edaran tersebut juga diterangkan bahwa pendataan non-ASN dilakukan bukan untuk mengangkat honorer secara langsung menjadi ASN. Akan tetapi kegiatan pendataan non-ASN dilakukan guna mengetahui jumlah tenaga non-ASN ataupun tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintah. Baik itu tenaga honorer yang bekerja di instansi pusat maupun daerah, dan juga sekaligus dilakukan pemetaan bagi honorer tersebut. Hingga 30 September 2022 pukul 07.10 WIB, Kementerian PAN RB menyampaikan bahwa hingga saat ini sudah ada sebanyak 2.113.158 data tenaga honorer yang diinput. Ini sangat banyak sekali ini teman-teman, 2 juta lebih, luar biasa banyaknya. Jumlah tersebut terdiri dari atas tenaga honorer 6 instansi pusat dan 522 instansi daerah ini. 522 ini yang kabupaten kota. Dalam surat edaran Kemenpan RB menghimbau kepada PPK. PPK itu gubernur, bupati, wali kota di masing-masing instansi untuk memastikan validitas dan akuntabilitas data dalam pendataan non-ASN dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Instansi yang sudah melakukan input data tenaga honorer wajib melakukan verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data yang masuk sudah sesuai dengan kriteria dalam surat Menpan RB sebelumnya. 2. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga honorer agar melakukan validasi dan verifikasi data sebelum diinput ke dalam sistem pendataan non-ASN. Jadi yang sudah diinput, yang belum diinput harus divalidasi, harus diverifikasi. Ketiga, apabila data sudah diverifikasi dan divalidasi, maka instansi wajib mengumumkannya kepada masyarakat melalui portal resmi masing-masing atau dapat melalui papan pengumuman. 4. Hingga tanggal 8 Oktober 2022 mendatang, masyarakat termasuk tenaga honorer yang sudah terdata dalam pendataan non-ASN wajib memantau dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan dalam data.
Saya ulangi ini nomor 4 karena ini penting sekali bagi teman-teman tenaga honorer. Nomor 4. Hingga tanggal 8 Oktober 2022 mendatang, masyarakat termasuk tenaga honorer yang sudah terdata dalam pendataan non-ASN wajib memantau dan memberikan umpan balik jika ada kesalahan dalam data. Jadi, teman-teman tenaga honorer, kalau ada kesalahan, kalau salah upload, Anda masih bisa memperbaiki data tersebut. Hal tersebut harus dilakukan oleh tiap-tiap instansi demi memastikan terciptanya transparansi serta menjamin akuntabilitas data yang disampaikan. Jadi teman-teman honorer, tidak boleh tidak dilakukan instansi ataupun daerah ini harus dilakukan. Kalau salah data maka harus diperbaiki oleh admin instansi. Jadi tidak ada ceritanya admin instansi mengover-over atau menolak ke sana kemari untuk diperbaiki data tenaga honorer itu. Jadi jangan takut teman-teman tenaga honorer itu, admin instansi itu pasti bersedia untuk memperbaikinya. Kalau dimungkinkan untuk memperbaiki sendiri. 5. Selanjutnya, instansi perlu menanggapi umpan balik tenaga honorer yang telah dan memperbaiki datanya paling lambat hingga tanggal 22 Oktober 2022. Perbaikan data tenaga honorer dilakukan melalui laman pendataan non-ASN setelah melakukan konfirmasi kepada BKN. Jadi harus melakukan konfirmasi dulu ke BKN. Adapun data final pendataan non-ASN wajib disertai dengan SPTCM yang ditandatangani oleh masing-masing PPK di instansi. Apabila data tenaga honorer yang masuk pada pendataan non-ASN tidak sesuai dan honorer tidak meminta perbaikan data, maka kedepannya akan berdampak pada pertanggungjawaban hukum. Oleh karena itu, honorer wajib memantau pengumuman pendataan non-ASN di instansi masing-masing untuk memastikan kesesuaian data dirinya sebelum tanggal 8 Oktober 2022. Makanya teman-teman, tadi saya buat judulnya, Menpan RB menginstruksikan setiap honorer wajib melakukan ini. Melakukan ini yang dimaksud adalah wajib memantau pengumuman pendataan non-ASN. Apabila ada yang salah, segeralah Anda perbaiki. Waktu masih ada. Selamat memantau untuk pendataan non-ASN. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.